Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu mereka benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Al-Imran ayat 164. Al-Alamah Sayyid Sulaiman An-Nadwi rahmallahu ta'ala berkata berkaitan dengan ayat yang mulia tersebut. Perkataan beliau tersebut terdapat di dalam muqaddimah kitab yang berjudul Syekh Muhammad Ilyas dan dakwah keagamaannya. Sesungguhnya kewajiban-kewajiban ini yaitu dakwah ilallah dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran, tazkiyah yaitu pensucian jiwa, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah merupakan kewajiban-kewajiban kenabian yang telah diperintahkan kepada Rasulullah SAW, telah ditugaskan dari nas-nas Al-Quran dan hadis sahih bahwa umat Rasulullah SAW diutus untuk seluruh alam dalam rangka mengikuti dan meneruskan tugas Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Surah Al-Imran ayat 110. Maka umat Islam meneruskan tugas Nabi mereka dalam mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban kenabian yang telah ditugaskan kepada Nabi Muhammad SAW berupa dakwah ilallah dengan membaca ayat-ayatnya, tazkiyah dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah merupakan tugas umat Islam pula seterusnya. Karena itu pula Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya untuk mengorbankan harta dan jiwanya dalam dakwah ilallah, ta'lim dan ta'alum, zikir dan ibadah. Amal-amal tersebut lebih didahulukan daripada kesibukan-kesibukan keduniaan. Latihan dilakukan terus dalam setiap keadaan. Dengan menyibukkan diri dalam amal tersebut, tentu saja hal ini membutuhkan kesabaran dalam menghadapi segala kesulitan dan kesusahan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dididik untuk mengorbankan harta dan jiwa untuk memberikan manfaat kepada orang lain, demikian sehingga terwujudlah generasi terbaik umat ini, karena mereka bertabiat seperti sifat Nabi alaihi wasallam, yaitu mujahadah, mengorbankan dan mementingkan orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Surah Al-Hajj ayat 78. Generasi yang seluruh individunya menjalankan seluruh amalan tersebut, yaitu dakwah ilallah, ta'lim dan muta'allim, belajar dan mengajar, serta zikir ibadah tersebut dinyatakan sebagai generasi terbaik di masa yang akan datang. Selanjutnya, generasi demi generasi ulama Rabbani selalu menghidupkan amal-amal kenabian tersebut. Mereka mengarahkan segala daya upaya maksimal mungkin sehingga seluruh nilai-nilai Islam menjadi sinar dengan sebab usaha dakwah mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada Syekh Muhammad Ilyas rahmahullah masa ini. Ketika itu hati beliau penuh berisi perhatian, kerisauan
pikir, dan penderitaan karena keadaan umat ini. Hati beliau merasa nyeri dan sedih karena umat ini terjauh dari agamanya. Semua itu menjadikan beliau memiliki kedudukan istimewa dalam pandangan ulama-ulama lain dan pada masa itu. Beliau merupakan orang yang sangat risau, ingin agar semua sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dihidupkan ke seluruh alam. Dari sinilah beliau menjadi dai dengan keyakinan kuat bahwa usaha untuk menghidupkan agama kembali tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan berpengaruh pada manusia kecuali bila metode Nabi Muhammad SAW dalam usaha dakwah benar-benar ditegakkan. Karena itu sudah sepantasnya apabila para dai yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan dakwahnya sesuai cara yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Khususnya Nabi kita SAW baik di dalam ilmu, amal dan pikiran, pandangan serta metode-metode dakwah, sifat maupun tingkah laku akhlak Nabi dan para sahabat. Semua itu karena sifatnya iman dan amal soleh mereka yang zahir sebagai keadaan batiniah. Ruhaniyah mereka berada dalam manhaj kenabian, baik dalam tata cara mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepadanya, serta dalam tata cara tergantung kepadanya. Mereka harus menganggap penting untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam masalah akhlak, kebiasaan dan tabiat Nabi. Demikian juga dengan kecintaan dan kebencian semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat santun dan kasih sayang kepada umat Islam serta merasa simpati kepada seluruh makhluk, hendaknya itulah yang menjadi faktor pendorong umat untuk berdakwah, yang juga seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang telah ditugaskan berulang-ulang oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak mempunyai maksud apa-apa selain mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya pula keinginan para dai adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui usaha yang menghidupkan agama Islam. Dengan didorong rasa cinta untuk mengorbankan jiwa dan harta dengan ringan hati, kekuasaan, kemuliaan, kemasyhuran sunnah, mendengarkan amalan-amalan kebaikan kepada orang lain, riya, bersenang pribadi serta kemewahan tidak bisa menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan mereka berdiri, duduk, berjalan, berbicara, bergerak dan getaran hati mereka semata-mata bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang mulia itu. Sebagai suatu usaha untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam usaha dakwah, menerapkan perintah-perintah Allah Ta'ala sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW dalam semua sifat kehidupan manusia. Dan supaya orang-orang yang bekerja dalam usaha ini mampu bertingkah laku sesuai sifat-sifat tersebut, maka 6 sifat sahabat dirumuskan sebagai dasar. 6 sifat sahabat tersebut telah didukung para ulama dan syekh yang sentiasa menegakkan kebenaran pada masa-masa itu. Kita lanjutkan di episode yang lain. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.